Setelah menjadi sorotan akibat kehadiran DJ Panda di podcast miliknya, Denny Sumargo akhirnya buka suara untuk meluruskan tudingan netizen yang budiman yang menilai dirinya memojokkan DJ Panda. Denny Sumargo mengaku tidak sepenuhnya netral dalam podcast kedua, karena menurutnya pada podcast pertama DJ Panda masih belum jujur dan terkesan menghindar. Ia menjelaskan bahwa kehadiran DJ Panda bukan karena undangan, melainkan karena permintaan pribadi yang datang langsung dari DJ Panda, yang kala itu tengah terpuruk dihujat publik setelah Erika Carlina mengungkap kehamilannya di podcast Deddy Corbuzier. Denny Sumargo mengklaim dirinya bahkan sempat mendoakan agar bisa menolong DJ Panda bila itu memang jalan dari Tuhan. Ia juga menyebut banyak pernyataan DJ Panda yang sengaja ia buang dari proses editing demi menghindari konflik yang lebih luas, dan menekan DJ Panda di podcast kedua justru sebagai upaya membentuk ruang klarifikasi yang bertanggung jawab, bukan sekadar konten sensasional. DJ Panda sendiri mengaku bahwa keputusannya datang ke podcast Denny Sumargo adalah bentuk itikat baik untuk menjelaskan duduk perkara hubungannya dengan Erika Carlina. Dalam pengakuannya, DJ Panda menceritakan bahwa ia sudah mendatangi rumah Erika bersama orang tuanya setelah tahu bahwa Erika hamil, dan berniat menikahinya meski saat itu dirinya telah memiliki anak dari perempuan lain. Erika sempat mengaku menerima kondisi itu, namun hubungan keduanya kandas akibat pertengkaran, hingga akhirnya rencana pernikahan dibatalkan sepihak oleh Erika Carlina. DJ Panda juga mengungkap bahwa ia telah mencoba menghubungi Erika lewat berbagai cara, namun tidak pernah direspon. Kini, klarifikasi yang ia sampaikan di podcast justru menjadi bumerang bagi Denny Sumargo, yang dinilai sebagian netizen yang berbakti terlalu keras. Meski di sisi lain tidak sedikit pula yang mengapresiasi upayanya membuka ruang kedua bagi seseorang yang terlanjur dihukum oleh opini publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen ini, si Neti banyak banget yang komentar bahwa itu podcast yang ada di Denny Sumargo itu podcast yang kedua. Lo bayangin gimana, gak kaget gua tadi udah empati sama dia ya, sama si Panda ya, kasihan karena jobnya pada hilang. Ternyata podcast pertama itu gak tayang. Kata Neti, gua di podcast yang pertama dia banyak kali bohongnya. Gila, itu si Neti dapat dari mana? Lu orang dapat informasi dari mana kalau podcast yang pertama yang diperankan oleh si Panda ini itu nggak tayang? Ah ya Neti, lu orang gercep banget. Gua aja sampai baca komen, hah? Kaget gitu. Gila, ternyata kata Neti gue ya, di podcast yang pertama itu si Denny Sumargo ini nggak tayangin karena banyak banget si Panda ini berbohong atas apa yang telah dia lakukan kepada Erika. Banyak banget bohongnya. Makanya di podcast kedua si Denny Sumargo banyak banget yang nyecer dia gitu kan ya. Kayak apa sih lo nih? Pantesan Bang Denny agak kayak mana gitu di saat podcast sama si Panda ini. Ternyata podcast pertama itu udah dilakukan. Katanya si Panda ini mohon supaya untuk dilakukan podcast kedua dan bisa ditayangin gitu. Oh my god, pantesan gue nonton kayak Bang Denny itu benar, yang jujur ya, yang jujur. Kalau jawabnya tuh iya atau enggak, yang jujur. Terus Pandanya iya. Lu iya bener-bener ya Allah Panda. Gua kira itu podcastnya udah bener-bener lu jujur gitu ya. Ternyata banyak yang masih belum terungkap nih. Sebenarnya gua nunggu Erika lagi nih untuk apa? Untuk speak up lagi supaya bisa tahu nih kejelasannya. Dan bener nggak omongannya di podcastnya Denny Sumargo itu, bener nggak apa yang disampaikan sama si DJ Panda? Gue nunggu nih Mbak Erika untuk speak up lagi. Sekali lagi sih Mbak Erika speak up lagi biar jelas. Karena bayangin ya, podcast yang kedua itu banyak banget yang empatinya kepada si Panda.
Ternyata, oh my god, gue pingin banget sih nonton yang podcast pertama itu. Kenapa nggak tayang gitu sama Bang Denny gitu kan ya. Banyak bohong apa nih yang dilakukan sama si Panda sampai podcast itu nggak tayang gitu kan. Ya iyalah, sebelum orang untuk menanyakan kepada mereka si narasumber, pasti kan Bang Denny kan cari tahu dulu kan informasi tentang si Erika dan Panda ini, bagaimana kan hubungan mereka. Nggak langsung main tayang-tayang aja. Pinter juga ternyata Bang Denny ini udah tahu duluan informasi-informasi tentang mereka berdua ya. Panda, lu nggak bisa berkutik gitu kan ya. Jadi lu harus jawab jujur. Pantesan Bang Denny di podcast tuh jujur ya. Best. Gue pingin tahu nih podcast yang pertama apa. Semoga dapet tuh neti gue podcast yang pertama. Dapet dari mana tuh informasinya kalau ada podcast yang pertama tidak tayang dan yang tayangnya adalah podcast yang kedua. Oh my god, boleh tuh di tag ya net. Akhirnya DJ Panda muncul ke publik. Gue baru aja nonton podcastnya Bang Densu. Nah akhirnya di situ DJ Panda speak up dan nyeritain semuanya. Gue bakal ceritain cuplikannya. Jadi ada beberapa poin yang gue tangkap dari podcast ini. Awalnya dia nyeritain kalau masalah pribadi dia sama DJ Bravi itu udah clear. Mereka udah teleponan dan udah saling memaafkan. Terus di sini dia nyeritain lagi nih awal mula kenalan sama Erika sampai akhir. Sama persis sama klarifikasi dia yang pertama yang sampai 15 menit tuh. Terus di sini dia cerita kenapa dia sampai nyebarin foto USG itu ke grup fans-fansnya. Dia bilang karena dia tuh sakit hati ngelihat Erika itu deket sama Brevi. Nah si Densu bilang kan lu duluan yang jalan sama cewek lain. Terus dia bilang iya emang di situ dia salah. Cuman posisinya dia tuh masih sayang sama Erika dan ditambah lagi di situ ada anaknya dia. Nah poin utama yang gue tangkap dari seluruh podcast ini. Disclaimer ini menurut gue pribadi ya. Kenapa dia bisa ngelakuin semua itu ke Erika? Karena dia gagal move on. Bahkan sampai sekarang dia bilang dia tuh masih berharap sama Erika buat ngebuka hatinya. Dan dia berharap untuk Erika tuh masih ngasih izin untuk dia tanggung jawab ke anaknya. Nah untuk dari seluruh kesalahan dia sebelum-sebelumnya, di podcast ini dia nggak menyangkal sama sekali. Dan dia bertanggung jawab penuh atas kesalahan dia. Bahkan dia bilang kalaupun sampai dia masuk penjara, dia bakal terima dan legowo. Waduh, gimana nih menurut kalian? Coba tulis di komentar. Nggak mau ngehujat Ratu Party kena mental gara-gara Hamidun di luar nikah terus ditinggal cowoknya. Cuman di sini mau nyalahin Mbak R sedikit aja. Kenapa keburu ngebuka aibnya dengan datang ke podcast? Padahal tugas ngebuka aib itu adalah tugas netizen dan tetangga yang julid. Udah banget 9 bulan Mbak R nutup-nutupin kehamilannya, malah datang ke podcast. Padahal ya netizen itu bisa mengendus dan mencium aib dari jarak 1000 km. Ngalahin anjing pelacak polisi. Terus setelah nonton podcastnya Bang Denny Sumargo yang menghadirkan si pihak cowoknya, kita tahu ternyata masalah mereka cukup simpel dan kenapa alasannya si cowok ini melakukan pengancaman. Ya alasannya karena Erika pernah bilang gak apa-apa sih kalau misalnya anak yang dikandungnya itu nanti gak diakuin sebagai anaknya dia. Ya harga dirinya jadi terluka, jadilah dia nih buat gara-gara melakukan pengancaman segala. Menurut aku sih ya, kesimpulan dari aku nonton podcastnya Denny Sumargo, harusnya Mbak Erika ngadepin dulu si cowoknya. Kalau emang nggak bisa dihadapin secara baik-baik, baru nih datang ke podcast ya, buka aja aibnya nggak apa-apa. Karena sekarang kalau Mbak Erika buka aib, bukan cuman dukungan aja yang Mbak Erika dapat, tapi hujatan habis-habisan. Nggak ada tuh yang peduli sama pengancaman yang Mbak R dapat. Apalagi sekarang si cowoknya udah tampil di podcast dan nggak kabur sama sekali, nggak takut sama sekali ya. Intinya ini masalah komunikasi antar dua pasangan sehingga menimbulkan keributan sejagat netizen. Semoga masalahnya cepat kelar ya, di antara semua pihak, semua cepat damai. Buat cewek-cewek di luar sana, semangat untuk nyembunyiin aibnya. Jangan kalian ngumbar aib kalian sendiri karena itu tugas tetangga yang julid sekali. DJ Panda diundang ke podcast Denny Sumargo. Aduh, kode nih Denny Sumargo. Sampah pun kau undang, tuh kali bisa nggak usah kasih. Kau tengok itu jatuhnya bukan klarifikasi tapi kayak jual kesedihan. Belum kasih karena udah hilang semua joknya. Itu tengok komentarnya kan, ih kasihan. Kemarin kalian serang, sekarang
Kasihan kalian, mananya nggak konsisten juga netizen Indonesia ini. Macam butang tengok lama-lama. Kepala kalau menyerang-nyerang terus. Nggak konsisten. Tapi aku nontonnya itu kayak bukan podcast. Serius, kayak nggak podcast ku tonton itu. Kayak lebih ke BAP. Heran kali aku. Diinterogasi, disudutkan terus dia. Berbicara, jual kesedihan, mukamu pun jerawatan pantek. Jerawatan. Itu donat bintang. Kemarin pulanya aku live TikTok sambil makan, pakai baju putih, rambut dikucir. Jadi pas live aku sambil makan kan, banyak yang komentar, dibilang gini, wah sekarang DJ Panda udah nggak nge-DJ lagi, udah live mukbang katanya, butang nginam, moto kali kau, bukan DJ Panda itu aku. Gara-gara itulah aku maki-maki penonton, terbang akun TikTokku yang satu lagi. Sial kali ku rasa, makanya aku botak rambutku ini, butang nginam. Nggak mau aku